Ya, di antara kita terlalu banyak anggapan bahwasanya tunas air itu pada saat tumbuh pada tanaman kakao kita harus segera lepas. Sebenarnya, apakah memang tunas air ini tidak memiliki fungsi sama sekali untuk tanaman? Kok bisa tumbuh banyak di setiap waktu? Dan apakah memang itu harus kita lepas semuanya? Oke, itu akan kita coba bahas pada hari ini. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat tani semuanya, terutama petani kakao. Jadi kami hari ini bergiat lagi di kebun. Selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankannya. Ya, di hadapan kita ini sekarang lagi proses tahapan berbunga pada tanaman kakao. Namun sebagaimana bahasa pembuka di awal, kita akan coba mengulik sedikit mengenai tunas air pada tanaman kakao. Jadi terlalu sering kita jumpai tunas-tunas air itu bermunculan di tanaman kakao kita. Bahkan sebelum berkembang tanaman kakao atau tunas air pada kakao itu sering kita lepas, kita cabut atau apa, kita gunting sehingga tampak bersih dan tidak ada lagi tunas air yang muncul di tanaman kakao kita. Nah, sebenarnya tunas air ini sebenarnya apakah memiliki fungsi khusus untuk tanaman kita, teman-teman? Karena tidak mungkin tanaman mengeluarkan sesuatu itu tanpa ada fungsi dan faedahnya untuk tanaman itu sendiri. Mungkin saja ada fungsi lain yang belum kita ketahui. Karena di mindset kita, tunas air itu bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kakao kita. Apakah realitanya seperti itu? Mindset kita sering kita dengar di penyuluhan-penyuluhan atau pengalaman-pengalaman dari senior-senior kita mengatakan hal demikian. Nah, coba kita sedikit mengulik mengenai tunas air ini. Sebelumnya pernah kami buat mengenai tunas air dengan fungsinya. Satu, di mana tunas air itu bisa ternyata mengokohkan tanaman yang sedikit sering goyah, teman-teman. Jadi terkadang tanaman kakao kita itu goyah mungkin karena perakarannya yang tidak mampu atau tidak siap untuk menopang tanaman yang di atasnya. Nah, ternyata tunas air itu memiliki peranan di situ, teman-teman. Jadi di video tersebut kami sarankan kepada teman-teman untuk jangan tergesa-gesa melepas tunas air yang tumbuh pada batang kakao kita. Karena ternyata fungsi dan tujuannya itu sangatlah penting untuk tanaman kita. Mungkin dalam artian pohon atau tanaman kakao kita ini sedang melakukan adaptasi dengan gejala yang muncul pada tanaman kakao. Seperti yang kami bahasakan tadi, perakarannya kurang siap sehingga mengeluarkan tunas-tunas air yang banyak. Karena sebenarnya tunas air yang muncul itu ternyata memacu pertumbuhan akar, teman-teman. Di sini kami perlihatkan beberapa contoh. Ini teman-teman ya, bisa kita lihat langsung. Kebetulan ini akarnya menggantung dan ini tumbuh tunas air. Kita bisa lihat sendiri di sini, teman-teman. Akarnya luar biasa. Cepat sekali perakarannya, bahkan memunculkan beberapa akar-akar serabut. Yang tentunya pada saat ini besar, otomatis akar akan membesar. Dan secara otomatis pula ini bisa mengokohkan tanaman kita, teman-teman. Jadi tanaman kita yang sejatinya sering kali goyah, bahkan sering kita jumpai tanaman kakao kita itu
di usia pas belajar berbuah atau di sebelum berbuah, tanaman kakao kita sering rebah, bahkan mungkin tanpa ada gejala misalnya kena angin atau pada saat musim hujan, kakao kita malah rebah. Jadi mungkin beda kisah lagi kalau pada saat angin yang sangat kencang. Namun sejatinya sebenarnya kakao kita tumbang itu karena perakarannya yang tidak mampu menopang, teman-teman ya. Biasanya perakarannya banyak, otomatis tanaman kakao kita pasti kokoh. Selain itu, metode pemangkasannya mungkin perlu juga kita pelajari agar tingkat kerimbunan itu dan keseimbangannya tidak memacu tanaman untuk berat sebelah, sehingga juga memacu untuk tanaman kakao kita roboh. Namun dengan adanya seperti ini, teman-teman, menurut kami itu sangat luar biasa. Kita jalan lagi cari sampel yang lain untuk meyakinkan bahwa ternyata tunas air itu, terutama yang dekat dengan tanah ya teman-teman. Nah ini dekat dengan tanah, kita bisa lihat sendiri langsung lagi. Ini memunculkan akar lagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa mungkin menganalisa sendiri tanaman kakaonya. Mungkin tanaman kakao kita pada saat mudah itu goyah atau kurang kuat perakarannya. Saran kami bisa memelihara daripada tunas air ini. Tunas air yang muncul terutama yang dekat dengan batang atau dekat dengan tanah, maksud kami, maaf. Sehingga itu bisa memacu perakaran yang bisa mengokohkan tanaman kita. Jadi itu salah satu fungsi utama yang sejauh ini kami analisa di lahan kami. Jadi ada beberapa sampel yang pernah kami coba, bahkan tanaman kakao kami yang sudah rebah, yang coba kami beri standar dan ternyata kena angin rebah lagi. Nah, kami gunakan metode ini teman-teman. Sayang jaraknya jauh dari sini sehingga kami tidak bisa perlihatkan. Namun intinya seperti itu teman-teman. Dengan akar yang muncul di tunas air itu bisa mengokohkan kembali tanaman kakao kita, sehingga tanaman kakao kita bisa tegak dan kokoh kembali. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang lain apakah masih ada fungsi yang bisa diciptakan daripada tunas air ini? Dan ternyata tumbuhnya tunas air yang kita rawat seperti ini, sebenarnya itu kita secara tidak langsung menciptakan namanya konsep multiklon di area perkebunan atau lahan kakao kita. Karena kenapa? Tentulah apalagi kita menggunakan klon tertentu yang digunakan sebagai batang bawah atau seedling bahasa ilmiahnya, kita gunakan batang bawah itu dari klon lain, misalnya klon lokal yang kita anggap sejauh ini itu kuat dan kokoh. Nah, sebenarnya itu sudah bisa kita pecahkan dengan metode tadi untuk memudahkan tanaman tidak roboh dengan cara perakaran. Namun maksudnya kembali bahwasanya klon lain yang kita gunakan sebagai induk atau batang bawah itu kan klon lain. Otomatis dalam sepohon ini terciptalah dua klon berbeda. Dan tentu pada pohon-pohon yang lain, apalagi kalau hasil dari buah, tentu hasil persilangan, sehingga sifatnya berbeda-beda. Tentulah muncullah berbagai macam klon yang ada di hamparan lahan kita. Jadi sempat kami mengunjungi salah satu keluarga kami. Secara tidak langsung kami hanya menyimpulkan hal seperti ini, di mana lahan kakao tersebut sudah sangat
berusia tua teman-teman. Saking tuanya, bahkan untuk keseimbangan tanaman kakaonya sudah banyak yang hilang sebelah karena mati, atau pemangkasannya sudah tidak bisa diarahkan lagi karena memang usia tanaman kakaonya sudah sangat uzur. Informasi dari beliau itu sudah hampir 20 tahun. Namun kakaonya masih berbuah, bahkan cenderung buahnya lebih banyak. Cuman metode yang dia ciptakan waktu itu adalah di setiap pohon merata teman-teman, itu dia sisakan satu tunas air. Dia sisakan satu tunas air seperti ini. Dia biarkan berkembang dan besar. Dan di sini kami insyaallah akan juga coba terapkan di beberapa pohon. Akan mencoba menyimpan salah satu tunas air yang menurut kami potensial, terutama tunas air yang dekat dengan tanah teman-teman ya, karena bisa saja kalau terlalu tinggi itu bisa robek. Kemudian fungsi lainnya tidak memunculkan akar yang langsung dari tunas airnya. Berbeda kalau rapat langsung di tanah seperti ini. Nah, kalau sudah rapat seperti ini, otomatis nantinya itu selain bisa menciptakan multiklonal, kita juga bisa mengokohkan tanaman kita dengan perakaran yang tercipta. Nah, bagaimana selanjutnya pada saat kita kembangkan daripada tunas air ini? Jadi tunas air yang kita kembangkan ini tinggal kita poles bagaimana proses pemangkasannya agar tidak terlalu rimbun dan mengganggu tanaman utama kita. Meskipun nantinya tunas air ini kita akan coba biarkan berproduksi juga. Karena kita ketahui yang namanya tunas air pada saat besar tentu akan menciptakan bunga juga dan buah. Bahkan cenderung biasanya itu lebih cepat. Dan sejauh ini yang kami amati di tanaman kakao kami yang sempat kami bahas tadi, yang sudah rebah kami beri standar dan rebah lagi, yang kami ciptakan tunas airnya, ternyata tunas air yang muncul dan besar itu buahnya lebih banyak teman-teman. Buahnya lebih banyak. Olehnya itu kami sangat antusias untuk mencoba metode ini. Apalagi seperti yang kami bahasakan juga tadi, salah satu keluarga kami yang sempat kami kunjungi, kakaonya itu buahnya banyak meskipun sudah tua, dengan metode mempertahankan salah satu tunas air yang ada di tanaman kakaonya. Dan hal yang mengejutkan juga teman-teman, ternyata induk yang ditempati menempel pada tanaman kakao ini, yang sejatinya sudah lemah karena sudah rebah, justru saat ini kembali pulih dan buahnya juga sangat banyak teman-teman. Selain kokoh, buahnya banyak, ditambah lagi tunas air juga mengeluarkan buah. Secara otomatis produksi pada satu tanaman itu pastilah meningkat teman-teman. Jadi itu sangat-sangat memungkinkan untuk menciptakan hasil produksi kakao kita meningkat. Jadi dengan metode ini mudah-mudahan bisa membantu kita, terutama teman-teman yang mungkin membudidayakan kakao MCC02 atau klon 45. Nah, sejauh ini kita ketahui klon MCC02 itu buahnya sangat sedikit. Dan menurut hasil penelitian ternyata itu membutuhkan klon lain untuk proses persilangan pada bunga, sehingga klon MCC02 atau 45 ini bisa berbuah dengan banyak. Bahkan terlalu banyak metode yang dimunculkan oleh teman-teman untuk menciptakan multiklon di lahan kakaonya, terutama klon-klon yang dianggap mampu
eh, melakukan penyerbukan silang dengan klon-klon MCC02 seperti klon BB01 atau BB02 atau Sulawesi 1. Nah itu teman-teman. Namun secara tidak langsung metode multiklonal itu sudah kita ciptakan sendiri secara tidak langsung, meskipun ini terjadi secara alami teman-teman. Karena kita sudah tidak melakukan lagi yang namanya okulasi atau penyambungan. Meskipun sebenarnya kita masih, atau terutama kami masih merekomendasikan teman-teman juga untuk melakukan metode agar bisa terjadi persilangan di lahan perkebunan kakaonya. Terutama yang belum menanam mungkin bisa selang-seling penanamannya, atau yang sudah tanam dan sudah berproduksi bisa melakukan metode seperti yang dilakukan oleh banyak teman-teman kita dengan cara melakukan tempel samping pada tanaman kakao yang sudah produksi, sehingga tercipta klon baru di dalam satu pohon ini. Bahkan sempat kami buat video di beberapa waktu yang lalu, itu sebelum tenar-tenarnya metode tempel pada tanaman kakao MCC kita untuk menciptakan multiklon. Ternyata metode uji coba kami di awal itu kami melakukan penempelan di berbagai cabang sehingga menciptakan beberapa klon dalam satu pohon. Niatnya kami hanya iseng dan ingin melihat perbedaan di salah satu pohon tersebut, karena buahnya dalam sepohon itu ada berwarna-warni, ada yang hijau, ada yang merah. Bahkan pada saat musim masak itu unik, ada lagi yang warna kuning. Jadi sangat cantik jadinya teman-teman. Namun kita kembali lagi di tunas air. Tetap untuk tunas air ini tetap kami sarankan melepas, terutama tunas-tunas air yang muncul jauh dari permukaan tanah ya teman-teman. Karena sejatinya dibiarkan besar pun itu bisa beresiko. Bahkan dia itu sangat boros unsur hara sehingga bisa merusak daripada tanaman kakao kita. Jadi tunas-tunas air yang coba kami ambil sampel lagi, contoh seperti ini adalah tunas air teman-teman. Ini harus kita lepas karena ini sangat boros teman-teman. Perkembangannya akan sangat cepat sehingga mengganggu tanaman utama kita. Terutama tunas-tunas air yang muncul di atas permukaan tanah yang jauh, dan kami sarankan sebenarnya itu antara 5 sampai 10 cm, maksimal 10 cm mungkin dari tanah, yang jika ingin dipertahankan itu yang kita pertahankan. Bahkan kalau ada yang rapat ke tanah sekalipun, justru itu yang lebih baik mungkin. Seperti mana ya, ini masih ada jarak mungkin ada 5 cm. Contohnya seperti ini, rapat betul teman-teman. Jadi dua fungsi yang sejauh ini kami coba telah daripada tunas air, selain daripada bisa mengokohkan tanaman kita, ternyata kita menciptakan multiklon dalam hamparan lahan kakao kita. Mungkin masih ada fungsi lain daripada tunas air yang tercipta di lahan kakao kita. Itu bisa teman-teman kirim komentar sambil kita belajar bersama, karena kami menemukannya juga itu harus menganalisa lebih dahulu dan melakukan uji coba di beberapa tempat sebelum melakukan video untuk dipublikasikan, karena kami takut hal itu terjadi hanya karena kebetulan teman-teman. Itu kan
kalau proses yang namanya kebetulan itu sangat sulit untuk kita ulangi. Namun bila saja itu sudah kita uji coba ada beberapa titik dan hasilnya sama, otomatis hal tersebut sudah kita kategorikan berhasil dan bisa kita share ke teman-teman agar teman-teman pun bisa mencobanya. Oke, terima kasih.